Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang bilang istana jangan dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan oleh partai politik. Menurut Dasko, soal pencapresan figur yang akan diusung dalam Pilpres mendatang adalah urusan partai politik dan koalisi. Dasko berpendapat mengaitkan istana dengan urusan pencapresan tidak tepat. Namun sah-sah saja jika ada capres yang mengharapkan endorse atau dukungan dari presiden. Ya, memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya. Dan kalau memang ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini, itu adalah sah-sah saja. Namun itu kan sifatnya tidak mengikat. Usai menghadiri ulang tahun ke-8 PSI di Jakarta hari Selasa, Presiden Jokowi menjawab kabar berembus yang menyebut ia mempertanyakan alasan Ketua Umum Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Kabar Presiden mempertanyakan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem tanpa konsultasi lebih dulu muncul setelah Jokowi bertemu Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta 26 Januari lalu. Membantah kabar itu, Jokowi bilang istana jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan pencapresan yang jadi ranah partai politik. Urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan istana, dikit-dikit dengan istana. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membenarkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Menjawab apakah pencapresan Anies Baswedan ikut dibahas dalam pertemuan itu, secara diplomatis Surya bilang pertemuan politik bisa multitafsir. Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada. Dalam waktunya yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada tanggal 26 Januari berlangsung mendadak dan tertutup. Pertemuan digelar di tengah isu menteri-menteri asal Partai Nasdem bakal terkena reshuffle. Sebelumnya ada pula desakan dari sejumlah politisi PDI Perjuangan yang meminta menteri asal Nasdem mundur. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi minta jangan dikait-kaitkan dengan pencapresan yang jadi ranah partai politik. Pernyataan Jokowi menjawab sekaligus membantah bahwa ia mempertanyakan pencapresan Anies Baswedan saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sudah ada Sekjen Relawan Jokowi Projo, Handoko, politisi Partai Nasdem M. Farhan, dan juga pengamat politik dan Direktur Eksekutif SMRC Saidiman Ahmad maksud kami. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore. Ya, saya akan ke Pak Handoko terlebih dahulu. Pak Handoko, jangan dikait-kaitkan dengan presiden, jangan dikait-kaitkan dengan istana. Bagaimana Projo melihat ini? Ya, begini ya. Memang urusan pencapresan, urusan siapa yang akan diusung oleh partai-partai politik dalam kontestasi Pilpres itu memang ranahnya parpol ya,
itu memang secara konstitusi juga yang berhak, yang memiliki kewenangan untuk itu memang hanya partai politik atau gabungan partai politik. Jadi saya pikir ini sebuah penegasan dari Presiden yang selama ini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu wilayah di luar wilayah beliau selalu dikait-kaitkan. Maka kemudian seperti kasus kapan hari ada partai politik yang nggak lolos di KPU misalnya, dibilang istana. Kali ini urusan capres siapa yang akan diusung oleh koalisi A, B, C ini selalu dikait-kaitkan dengan presiden. Padahal memang kemenangan full ada di partai politik, dan itu sudah ditegaskan di konstitusi kita, yang bisa mencalonkan calon pasangan presiden adalah parpol seperti itu ya. Tadi juga. Ya, saya akan ke Bung Farhan. Bung Farhan, ini kan Presiden sudah jelas-jelas membantah gitu ya. Tidak ada, saya mengkait-kaitkan. Tidak urusan istana. Lalu pertemuan di tanggal 26 Januari itu apa? Nggak tahu. Yang tahu cuma Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi. Dan dua-duanya sudah mengatakan bahwa itu ya masalah pribadi, komunikasi. Karena yang saya tahu memang sejak tanggal 3 Oktober, Pak Surya Paloh mengumumkan pencalonan Anies sebagai presiden, beliau tidak ada komunikasi lagi, dan baru komunikasi lagi kemarin tanggal 26 Januari. Ya, saya pikir itu bentuk komunikasi politik yang sangat baik dari dua negarawan yang patut kita contoh. Tapi ada tidak pertanyaan Jokowi ke Pak Surya Paloh soal pendeklarasian Anies Baswedan dalam pertemuan tanggal 26? Nggak ada yang tahu, itu pertemuan empat mata. Mereka juga nggak mau cerita. Kita juga nggak mau tahu. Kita juga nggak bisa lah bikin tafsir-tafsir tanpa kita tahu apa yang terjadi. Kalau mau ngarang-ngarang boleh, tapi ntar saya dosa itu. Oke, jadi dari kader-kader dan juga ini nggak ada yang tahu ya apa sebenarnya isi pertemuan empat mata tersebut ya? Nggak ada. Termasuk soal isu yang kabarnya Pak Jokowi komplain? Nggak ada ya? Oke. Saya nggak tahu, nggak ada informasi seperti itu. Beliau juga tidak memberikan. Kami mengatakan informasi bahwa ya pertemuan biasa udah selesai dan ya udah nggak bisa masuk. Ya, saya akan ke Pak Saidiman. SMRC melihatnya gimana? Ini benar pertemuan biasa, hanya pertemuan yang yang tidak ada sesuatu yang mendesak sampai pertemuannya empat mata. Iya, kalau kita bicara secara normatif ya kita tentu akan menyatakan bahwa yaitu pertemuan biasa. Tapi kalau kita lihat di dalam satu konteks, ada banyak sekali gerakan atau manuver politik ya. Seminggu terakhir ini ada pertemuan Surya Paloh dengan Presiden, ada kunjungan elit Nasdem ke sekber Gerindra dan PKB, ada kunjungan hari ini Pak Surya Paloh bertemu dengan Airlangga Hartarto dengan Golkar dan lain sebagainya. Saya kira itu ada konteksnya, dan pada saat yang sama ketika itu dilakukan ada beberapa kali pertemuan koalisi perubahan misalnya yang tidak dihadiri oleh elit Nasdem. Itu saya kira itu menunjukkan sesuatu. Dugaan saya adalah bahwa ya saya kira kita bisa menyatakan bahwa Presiden secara normatif mengatakan jangan kait-kaitkan pilihan partai politik terhadap capres dengan beliau, tetapi kan ini kita tidak bicara normatif. Tentu saja ada keputusan sebuah partai untuk mendukung calon presiden tertentu tentu punya implikasi, dan saya kira dari awal itu disadari. Misalnya keputusan Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan, tentu ini punya implikasi terhadap soliditas kabinet misalnya, karena Anies Baswedan adalah tokoh yang selama ini menjadi representasi kelompok yang oposisi berlawanan. Dan apalagi kalau kita tahu bahwa tagline dari koalisi pendukung Anies perubahan itu betul. Juga baik, saya akan ke Pak Handoko. Pak Handoko, ini kan kenapa hal ini mencuat adalah ketika Partai Nasdem melalui Pak Sugeng Suparwoto ini menyebut bahwa kenapa sih pendeklarasian Anies Baswedan ini tanpa ada omong-omongan terlebih dahulu.
Nah, makanya Jokowi komplain. Bagaimana dari Projo melihatnya? Saya pikir juga tidak relevan ya kalau kemudian Pak Jokowi harus komplain ke Nasdem misalnya tentang pilihan siapa yang akan dicapreskan, ya kan? Karena kita tahu Pak Jokowi selalu pada koridor bahwa menjaga ini, memang secara konstitusi beliau nggak punya kewenangan untuk menentukan capres karena berarti wilayahnya partai politik. Jadi saya pikir ya saya nggak tahu ya, itu kan spekulatif sekali seperti itu. Tetapi menurut saya Pak Jokowi enggak lah kalau kemudian sampai melakukan komplain terhadap partai tentang siapa yang dicalonkan. Karena betul Pak Jokowi sendiri juga menegaskan kan bahwa jangan usah dikait-kait dengan istana karena itu bukan ranahnya istana gitu. Gitu. Oke, Pak Handoko, betul Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan. Tapi kan ada juga isu soal skenario dari all Jokowismen. Ya itu kan apa namanya, semuanya kan teori-teori yang dikembangkan oleh berbagai pihak yang kemudian kita juga nggak tahu apakah secara apa namanya terang-terangan kemudian Pak Jokowi meminta itu, karena dalam pertemuan kami dengan Presiden yang cukup rutin itu juga nggak pernah misalnya Pak Jokowi ngomong nanti harus orang kita semua gitu, ya nggak pernah juga bilang begitu. Jadi ya itu sebenarnya hanya teoretisasi dari berbagai analisis begitu, sehingga orang menyimpulkan oh ini Pak Jokowi maunya begini, oh ini Pak Jokowi maunya begini, misalnya begitu. Baik, saya akan ke Bung Farhan. Bung Farhan, kalau dari Partai Nasdem sendiri bagaimana sih soal pencapresan ini, khususnya pencalonan dan juga mengusung Anies Baswedan? Sebelumnya ada pertimbangan komunikasi tidak ke koalisi atau ke Jokowi mungkin? Itu betul-betul keputusan independen dari Partai Nasdem yang dilakukan lewat sebuah proses panjang dari sejak raker pada bulan Juni sampai dibuat keputusan pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Jadi itu betul-betul keputusan yang sangat independen. Sebuah kewenangan hak konstitusi dari partai politik untuk kemudian mencalonkan seorang calon presiden. Memang belum bisa dicalonkan, tetap karena harus memenuhi peraturan dulu. Tapi kalau melihat dari reaksi Pak Jokowi, saya kira itu reaksi yang sangat clear ya. Kami sih sangat menghormati Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini menunjukkan cara berpolitik yang transparan. Apa yang disampaikan oleh beliau ya apa adanya itu, tidak multitafsir, tidak kemudian diam saja, clear, sangat clear. Jadi kami berkeyakinan bahwa berpolitik dengan Pak Jokowi ini terbuka, bukan politik yang kasak-kusuk di belakang gitu, itu keren. Ya, Pak Saidiman, kalau dilihat Surya Paloh kan berulang kali menyebut akan terus mendukung sampai 2024. Tapi apa yang diusung untuk pencapresan Anies Baswedan adalah berulang kali perubahan. Ada yang menganggap bahwa kata perubahan ini adalah tidak akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Bagaimana SMRC melihat kata perubahan ini? Iya, saya kira slogan perubahan itu membawa satu semangat memang yang selama ini melekat pada sosok Anies Baswedan. Di dalam survei-survei yang kita lakukan bahwa mayoritas dari pemilih Anies ini cenderung berasal dari kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Lalu kemudian ketika Nasdem mendukung Pak Anies itu kemudian wajah pemilih Nasdem kita lihat juga mulai ada pergeseran. Jadi sebelumnya kelompok para pendukung Jokowi atau mereka yang puas terhadap kebijakan Pak Jokowi itu dominan di Nasdem. Tetapi setelah keputusan politik mendukung Anies itu mulai ada pergerakan keluar. Jadi mereka yang selama ini puas dengan kinerja Pak Jokowi mulai keluar dari pendukung Nasdem, tetapi mereka yang mendukung Anies Baswedan mulai ada kelihatan masuk ke dalam pemilih Partai Nasdem, tetapi belum terlalu signifikan. Saya kira itu terjadi karena
posisi Nasdem saat ini saya kira belum terlalu jelas di mata pemilih, apakah di dalam pemerintah atau ada di luar. Yang jelas secara umum dari menggunakan slogan perubahan dan mendukung Anies Baswedan ini adalah sinyal bagi publik untuk menentukan bahwa ini arah, ada kecenderungan Partai Nasdem arah keluar dari koalisi pemerintah Pak Jokowi. Saya kira itu titik. Bung Farhan, gimana menanggapinya? Ada kemungkinan keluar dari koalisi Jokowi? Kalau masalah data tentang peralihan atau shifting dari para pemilih dan lain-lain, tentu Mas Saidiman punya data. Oke, kita nggak akan berusaha mendebat ke sana. Tapi kalau kemudian menyatakan bahwa kita keluar dari koalisi, enggak, kita bertahan. Bahkan Partai Nasdem tidak berani bikin koalisi karena apa? Karena bagi Partai Nasdem sangat tidak etis berpolitik ketika kita membuat koalisi di saat kita sedang dalam koalisi. Masa bikin koalisi. Tapi kan sekarang udah mulai pendekatan. Koalisi perubahan ini dengan PKS dan lainnya? Ada deklarasi nggak? Nggak ada. Oke. Jadi belum pasti ya? Ketika belum ada deklarasi, jadi koalisi untuk mendukung Anies Baswedan ini belum pasti juga? Kita tunggu saja pada saatnya ketika KPU memaksa atau memperbolehkan kita untuk deklarasi, kita pasti akan deklarasi. Pada saatnya. Oke, kalau dari Projo bagaimana sih melihat gejolak dari koalisi ini dan juga kalau melihat sekarang kan ada yang gencar juga isu reshuffle itu? Ya, kalau soal tentang koalisi segala macam ya di sini ada Bung Farhan lah yang bisa ditanya lebih tepat gitu. Bukan saya yang harus komentar soal itu. Kalau soal bagaimana dinamika di koalisi itu, saya pikir saya nggak mau jadi pengamat atas dinamika di internal Bung Farhan dan kawan-kawan lah. Begitu, Mbak. Harapan dari Projo sendiri seperti apa? Kalau Projo sederhana kok, Mbak. Projo ini hanya ingin melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil sampai akhir. Berhasil sampai akhir, sampai 2024. 2024 kemudian Pak Jokowi benar-benar meninggalkan legasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Setelah 2024 udah tidak mau cawe-cawe atau dukungan ke Jokowismen lagi mungkin? Ya itu belum kita putuskan juga. Belum diputuskan. Selama ini kan Projo masih menggelar musrah kemana-mana, ini tiap minggu kita lagi menjaring suara dari publik dan itu nanti akan jadi bahan kami. Belum waktunya kita untuk memutuskan gitu. Baik, kita akan nantikan saja seperti apa pergelakan politik di tanah air khususnya dari Partai Nasdem. Terima kasih Bung Farhan, terima kasih dari SMRC Pak Saidiman Ahmad dan juga Pak Handoko dari Projo. Selamat sore, selamat bekerja kembali untuk Bung Farhan. Terima kasih Bapak-bapak sekalian.